Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke narasumber yang pertama, kepada Bapak Dr. Ahmad Idrus yang akan menyampaikan dengan judul Pelayanan dan Penanaman Modal dalam Pembangunan Indonesia, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bung Moderator, Mas Eko. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat, Adinda Bahar dan jajarannya, juga kepada seluruh undangan webinar pada hari ini yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih atas perkenannya. Hari ini kita dapat di sela-sela kesibukan hari libur kita masih bisa berbicara tentang kebangsaan. Baik, ini sebenarnya dalam jam yang bersamaan ini saya juga ada rapat di kantor, tapi ya untuk demi pemuda ya saya fokuskan untuk hadir di DPP Pemuda Demokrat Indonesia hari ini. Karena sebagai aktivis di mantan, ya sama-sama dengan Dinda Bahar ya di Papua. Terima kasih Bang. Mantan. Beliau ini baru saja selesai dari Ketua Umum KAHMI Papua. Makasih. Baru turun beliau ini. Terima kasih. Ya, juga sebagai Ketua KNB ya di sana. Baik, terima kasih banyak. Judul hari ini tentang pelayanan penanaman modal dalam pembangunan Indonesia. Satu riset, saya awali dengan sebuah pengantar riset dari USAID mengatakan bahwa orang asing itu enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena ada 3 hal. 1, regulasi yang tumpang tindih. Okay. Yang kedua adalah perizinan yang berbelit-belit. Kemudian yang ketiga adalah izin lokasi yang tumpang tindih juga. Nah, ini riset dari Amerika, mengapa orang itu enggan untuk berinvestasi dalam negeri. Nah, dalam perspektif itu, dan itu menjadi suatu fenomena umum ya, tumpang tindih perizinan dan regulasi seperti itu, sehingga dihadirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Dari 79 undang-undang di bidang perizinan di Kementerian Lembaga, dijadikan satu, apa yang disebut dengan Omnibus Law, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu ada sekitar 11 klaster Undang-Undang Cipta Kerja itu, salah satunya adalah tentang masalah perizinan. Nah, jadi kebetulan di bidang tugas saya di Kementerian Investasi dan BKPM itu adalah sebagai Deputi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Nah, kalau kita lihat antara sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dengan yang setelah Undang-Undang Cipta Kerja, itu semua usaha itu berbasis izin. Mau jual sate, mau gado-gado, semua harus buat izin. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada lagi seperti begitu. Kita berasaskan skala risiko. Kalau risikonya rendah untuk UKM,
itu cukup dengan mendaftarkan perusahaannya. Ketika keluar daftar perusahaan, terus kita keluarkan NIB, nomor induk berusaha, sudah dia mulai beroperasi melaksanakan kegiatan usahanya tanpa ada izin PT Bengek lagi. Ini hebatnya pemerintah Pak Jokowi saat ini mereform undang-undang tentang investasi. Ini dalam rangka untuk mempermudah investor asing khususnya ya untuk datang menanamkan modalnya di dalam negeri. Jadi kalau skala rendah dengan modal kalau UMK itu sampai 1 miliar usaha mikro sampai usaha kecil itu dari 1 miliar sampai 5 miliar itu cukup dengan NIB aja dia langsung melaksanakan kegiatan usahanya sebagai legalitas. Jadi tanpa ada lagi izin lokasi, izin lingkungan. Jadi sangat dipermudah. Sehingga dalam konsideran Undang-Undang Cipta Kerja Undang Nomor 11 itu adalah paling utama adalah keberpihakan terhadap UMKM. Dia memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan khusus untuk UMKM. Mengapa? Karena ketika kita krisis dulu tahun 98 itu justru yang bertahan itu adalah UMKM. Kalau modal para investor besar dengan modal di atas 10 miliar, nah ini dulu kolaps. Ini catatan sejarah investasi Indonesia ketika kita menaiki krisis tahun 98. Sehingga dengan dasar itulah, dengan pro kontra, tetap kita harus menjalankan Undang Cipta Kerja. Karena untuk kemudahan seperti itu, ini namanya keadilan proporsional bagi para investor. Jadi ya jangan disamakan dong yang UMK dengan pengusaha besar. Jadi ini Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya keberpihakannya terhadap UMKM. Sehingga sampai dengan pada hari kemarin itu nomor induk berusaha itu kita sudah terbitkan untuk usaha mikro UMK itu sudah sekitar 1.500 nomor induk berusaha. Itu bagi usaha mikro itu. Untuk usaha kecilnya sekitar sudah 86.000. Jadi kemarin Bapak Presiden di akhir bulan Juli lalu membagikan nomor induk berusaha kepada UMK ini di Jakarta Timur itu sekitar 2.500 pengusaha UMK. Nanti juga pada tanggal 29 rencana Bapak Presiden ke Jayapura, Dindabar, untuk menyerahkan juga tentang NIB ini. Nomor berusaha kepada pelaku usaha kecil menengah. Itu keberpihakan pemerintah saat ini untuk bagaimana memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui UMKM. Didengar ini ya, Mbak? Halo? Halo? Ya lanjut lagi Pak. Dengar ya? Terdengar. Oh, semua lagi di mute Bang. Oh tapi ya. Dengar suara semua masuk. Dengar suara ya? Ya Bang, dengar. Terus orangnya nggak kelihatan kah? Kelihatan. Oke. FGI di belakang itu ada tulisan FGI MPKT8. Jelasin Bang. Sip. Masih di Banyuwangi ya Bang? Iya, berarti ini siap. Besok mau ke Batam lagi nih. Ini dalam rangka pembagian NIB ini. Siap. Oke, jadi untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional itu pemerintah saat ini dengan adanya terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam rangka memperkuat itu untuk memperbanyak pelaku usaha UMKM. Notabene itu adalah pelaku usaha dalam negeri. Nah ini yang sehingga di program kami di 2022 ini ada sekitar 20 titik yang kami akan
hadir di situ untuk memberikan langsung nomor induk berusaha kepada pelaku UMKM. Oleh Pak Menteri, pada titik kemarin nanti di Jayapura, itu nanti Pak Presiden, nanti di Palembang juga Pak Presiden yang hadir. Ini keberpihakan Bapak Presiden terhadap memperkuat basis ekonomi nasional melalui PMK. Nah, di dalam perizinan berusaha itu sekarang yang dinamakan dengan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja itu menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, itu ada berbasis risiko itu ada klasternya risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Nah, kalau untuk menengah tinggi dan tinggi itu tetap dia harus memenuhi sertifikat standar maupun izin. Contohnya untuk izin usaha pertambangan, dia tetap memiliki AMDAL, izin lingkungan dan macam-macam seperti itu. Nah, untuk teman-teman pemuda ya, kita coba untuk melihat partisipasi pembangunan, terus pemuda dalam pembangunan ekonomi itu sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, kita jangan ragu-ragu untuk masuk memilih profesi sebagai pengusaha. Itu lebih baik. Kayak macam saya sebagai pegawai negeri ini udah pangkat mentok, pangkat 4D ini ya gaji sebulan itu sekitar 4 juta, 5 juta. Nah, kemarin kita di Banyuwangi itu ada mahasiswa yang memiliki usaha UMK itu per bulan itu sudah dapat sekitar 12 juta untuk kuliner. Nah, ini sangat menarik ini, sehingga kategori sebagai sebuah negara maju itu kan minimal sekitar 14% dari rasio penduduk harus berwirausaha. Ini kita harus perbanyak ini, karena sampai hari ini di Indonesia itu baru 3,1% warganya berwirausaha dari total rasio penduduk kita. Kalau Singapura 7%, Malaysia 5%, kita baru 3,1% untuk menuju negara maju. Nah, sehingga kita harus perbanyak wirausaha muda nih di kalangan, terutama teman-teman dari pemuda Demokrat ini. Jadi diharapkan ya kita mereform regulasi tentang perizinan ataupun investasi. Kita juga harus mengikuti perilaku bisnis kita. Jadi ya kata menteri saya jangan semua jadi pegawai negeri begitu ya. Jadi tentara, jadi polisi. Tapi ada lahan pekerjaan lain yang mesti kita harus masuk. Kita memiliki sumber daya yang luar biasa, tapi SDM kita sangat terbatas dari sisi kualitasnya. Nah, jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan tumbuh banyak UMKM yang ada di Indonesia. Untuk syarat sebagai negara maju. Kita baru 3%. Sedangkan persyaratan harus 14% menurut orang yang memilih profesi sebagai wirausaha untuk menuju negara maju. Tapi kita coba untuk perlahan-lahan seperti itu ya. Nah, kemudian dari perizinan berusaha berisiko itu ada risiko rendah, itu cukup kita gunakan NIB, nomor induk berusaha. Sudah langsung dia melakukan usaha. Tidak usah lagi izin yang lain, cukup dengan smartphone-nya dia yang mengurus lembaga OSS yang ada di kita. Itu cukup dia melakukan pendaftaran, lalu masuk di OSS, keluar NIB, start menjadi pengusaha dengan di bawah 5 miliar dari usaha mikro kecil. Nah, kemudian kalau di risiko menengah rendah itu memiliki NIB tambah dengan pernyataan bahwa dia bisa menjaga lingkungannya. Nah, itu ada pernyataan seperti itu di dalam OSS RBA itu, kita masuk lalu kita isi, sudah keluar. Langsung melakukan kegiatan usahanya. Nah, nanti kalau untuk risiko menengah tinggi itu harus ada punya NIB tambah dengan sertifikat standar.
Tuh, standar kayak macam mau mau bikin usaha tentang penginapan, ya harus standar-standar yang harus dimiliki. Di situ aku punya resto dan macam-macam, harus standar apa sumber daya yang dimilikinya, kemudian infrastruktur, harus punya sanitasi yang bagus, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk risiko tinggi itu, ini khusus untuk jenis usaha yang seperti izin usaha pertambangan, bisa harus memiliki izin selain memiliki AMDAL, NIB maupun izin yang lain. Nah, seperti itu. Lalu ini tidak terpusat di BKPM atau di Kementerian Investasi, tapi kita akan memberikan akses kepada kementerian lembaga, provinsi, kabupaten kota maupun kawasan ekonomi khusus. Itu kita memberikan hak akses untuk masing-masing bisa pendaftaran seperti di daerah itu, dari pelaku usaha langsung ke dinas DMPTSP, langsung bisa dengan hak akses itu langsung bisa mengisi data perusahaan atau data pribadi maupun data pribadi dan data perusahaannya, dari lokasi, jumlah tenaga kerja, ya itu semua diisi di situ. Lalu kita akan mengirimkan, kalau di pusat itu semua investasi asing itu ada di Kementerian Investasi BKPM. Nanti kalau di Kementerian Lembaga, kita akan melakukan notifikasi kepada teman-teman di Kementerian Lembaga maupun daerah untuk mengevaluasi persyaratan maupun sertifikat standar yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nanti kalau dipenuhi semua, baru dikembalikan lagi kepada OSS-nya untuk menerbitkan izinnya. Jadi ada 3. Kalau udah lengkap, otomatis izinnya langsung keluar. Kalau kelengkapannya masih kurang, OSS sendiri akan memberitahu kepada pelaku usahanya untuk kira-kira di antara persyaratan itu mana yang masih perlu dipenuhi. Dan yang ketiga adalah ketika itu ditolak karena mungkin bidang usahanya tertutup. Nah, seperti itu. Ini jadi reformasi perizinan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa. Nah, kemudian untuk ini sudah ditunggu rapat ini. Sebentar ya. Sebentar izin ya. Halo, Pak Deputi. Salam, ya. Siap. Undangan apa? Oh, sudah tahu, sebentar kita lihat. Iya. Nanti hari Senin, Pak. Hari Senin ya, saya cek ya. Ini kita kemarin kita belum dari Banyuwangi ini kita belum lihat ini. Izin Pak Deputi, saya lagi sebenarnya kasih materi di webinar ya. Izin ya, nanti kita kontak ya. Ya, oke. Kasih ya. Assalamualaikum. Baik, saya lanjutkan. Jadi khusus untuk izin lokasi yang sebelumnya itu yang dikelola oleh agraria ataupun Kementerian ATR itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Izin lokasinya tidak bisa terbit. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu diberikan yang namanya NSPK, nilai standar prosedur dan kriteria. Jadi kalau tenggat waktu 20 hari sebuah izin lokasi itu tidak terbit, langsung OSS ambil alih. Gitu. Itu dalam Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021 seperti itu. Jadi ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada batasan waktu. Kalau dulu kan sebuah izin itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi sekarang memiliki NSPK. Lalu ada konsep fiktif positif. Kalau memang
sengaja tidak diurus oleh Kementerian Lembaga atau teman-teman di daerah, maka perizinan berbasis risiko melalui OSS itu akan langsung mengambil alih, langsung diterbitkan. Kalau itu tidak dinotifikasi oleh teman-teman dari Kementerian Lembaga maupun daerah. Itu salah satu keunggulan daripada Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP nomor 5 tahun 2021. Tuh. Nah, kemudian mungkin dari materi yang terakhir adalah saat ini kita sedang melakukan roadshow ke 20 titik itu untuk membagikan nomor induk berusaha, sekaligus kita melakukan coaching klinik kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin memberitahu secara seluas-luasnya informasi ini tentang kemudahan mengurus perizinan berusaha di Indonesia. Kemudian yang sudah berusaha tapi belum memiliki nomor induk berusaha segera mengurusnya, karena itu akan digunakan sebagai akses terhadap pembiayaan di perbankan. Betul. Kemudian sebagai afirmasi dan bentuk partisipasi dari pemerintah, maka melalui Kementerian Investasi BKPM, kita langsung ke pengusaha-pengusaha UMKM, kita membagikan langsung NIB kepada mereka. Nah, ini di antara 20 titik ini kita baru 5 titik ini. Besok itu mau ke Lombok untuk kita melakukan kegiatan pembagian nomor induk berusaha. Ini dalam rangka pemerataan investasi yang dulu itu 60-40-60 di Jawa, 40 di luar Jawa, sekarang sudah berimbang, malah lebih besar dari luar Jawa untuk pemerataan investasi di Indonesia. Nah, dalam rangka itu ya saya juga menggugahnya adik-adik saya nih yang sudah ber-UMKM, silakan, yang belum mengurus izinnya silakan masuk untuk mendaftarkan NIB-nya. Yang masih ragu-ragu jangan ragu, tetap kita harus berusaha, karena ya profesi yang lain itu justru dalam kondisi seperti ini malah orang-orang UMKM itu lebih hebat untuk mengurus dirinya, keluarganya, dan sekaligus memperkuat fundamental ekonomi di Indonesia. Nah, itulah mungkin kontribusi pemuda ya dalam membangun ekonomi bangsa dengan mau berusaha. Mungkin itu saja teman-teman sekalian di Nabah dan teman-teman dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Pak Ahmad Idrus. Mohon izin Pak Ahmad Idrus, apakah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, Pak? Kalau boleh 2 aja ya, saya mau ke kantor nih, tadi udah ditelepon. Oh begitu ya. Baik, terima kasih. Kalau boleh. Siap. Ya. Jadi kepada para peserta, ini karena keterbatasan waktu Pak Idrus, ini beliau memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab, tapi hanya 2 orang. Ya, silakan. Ya. Yang pertama Bung Jesa dari DPC Kota Bekasi ini. Nah, ini satu lagi Bung Arif dari Maluku. Ya. Oke. Baik, silakan untuk yang pertama Bung Jesa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya. Perkenalkan, Bang Ahmad Idrus, saya Jesa, saya Ketua DPC Pemuda Kota Bekasi. Hari ini kebetulan juga saya dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KNPI, DPP, sebagai bidang pengawasan persaingan usaha. Jadi ini masuk juga sebenarnya dengan apa yang sedang kami bahas juga di bidang. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang muncul di kepala saya terkait
bagaimana pemerintah hari ini bisa menggali potensi wirausaha di kelompok pemuda. Yang jadi masalah adalah saya tidak pernah mendengar pemerintah dari pusat hingga daerah itu bisa bekerja sama dengan kelompok pemuda. Hari ini pemerintah hanya berbicara tentang bagaimana menggait asosiasi-asosiasi untuk sosialisasi NIB dan Omnibus Law. Nah, sedangkan yang tadi Bang Idrus bilang bahwa menuju Indonesia Maju itu kita butuh 14% untuk kelompok usahanya, sedangkan kita baru 3,1%. Nah, sebenarnya ada nggak sih keinginan pemerintah dari tingkatan pusat hingga ke daerah untuk menggait pemuda dalam proses sosialisasi NIB dan Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law. Karena ketika saya turun ke lapangan berbicara dengan kelompok pemuda dan segala macam, mereka juga akhirnya gamang terkait NIB. Mereka tidak paham apa itu NIB, bagaimana cara mendaftarkan usahanya dan lain-lain gitu. Nah, bisa nggak pemerintah pusat membahas itu gitu? Artinya dari tingkatan pusat hingga daerah menggait kelompok pemuda, kan kelompok pemuda banyak, ada pemuda Demokrat, ada HMI, Gemeni dan lain-lain gitu, untuk bicara tentang bagaimana mensosialisasikan NIB dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang kedua, yang jadi PR kita kan sebenarnya adalah dari awal kita lulus sekolah, yang ditanamkan mindset-nya adalah bagaimana bekerja, Bang. Jadi dari zaman Pak SBY menjabat jadi presiden, yang paling saya ingat sampai hari ini adalah lulus SMK langsung kerja. Nah, perubahan mindset ini kan sebenarnya harus dilakukan agar pemuda itu juga. Bung Jesa, ini karena mengingat Pak Idrus ini ya terbatas waktu, jadi singkat saja pertanyaannya. Oke. Udah ditangkap nih, Dinda. Udah ditangkap nih. Siap. Ya, artinya kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana akhirnya pemerintah pusat punya satu metode untuk merubah mindset pemuda dari sampai hingga di tingkatan paling rendah lah di tingkatan SMA dan SMK untuk mereka bisa berusaha. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam. Baik, makasih Bung Jesa. Mungkin langsung jawab dulu pertanyaan yang kedua atau langsung mau jawab Pak Idrus? Atau pertanyaan kedua aja dulu deh. Pertanyaan kedua aja ya, biar singkat langsung ya. Baik, silakan Bung Arief. Disebutkan nama dan jabatan di Pemuda Demokrat, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bung Ahmad Idris ya. Hari ini membawa materi tentang perizinan. Kita dari Ketua Pemuda Demokrat Indonesia DPC Kabupaten Bulu Provinsi Maluku. Saya menarik tentang perizinan. Nah, ini kalau bicara tentang perizinan ini bicara tentang konteks pemuda. Maka saya mintakan kepada Bung Ahmad bahwa di Kabupaten Bulu ini ada salah satu tambang emas yang sudah 12 tahun di Kabupaten Bulu, tetapi tidak diadakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini yang harus pemerintah pusat melihat kondisi kami di Maluku dalam konteks kekayaan alam yang berada di Kabupaten Bulu lewat salah satunya tambang gunung botak. Ini yang harusnya juga diperhatikan sehingga kita pemuda, bahkan Kabupaten Bulu dan pemuda Maluku khususnya, hingga bisa menjawab tantangan ekonomi bangsa juga. Karena ini rahmat untuk bangsa. Karena ini bicara tentang konteks Bulu, berarti bicara tentang konteks Maluku dan bangsa ini. Sehingga kalau saya dari Kabupaten Bulu minta kalau bisa pemerintah pusat juga memperhatikan tentang izin wilayah pertambangan rakyat ini, sehingga kami Kabupaten Bulu mendapatkan izin yang diberikan kepada
kami negeri ini, Kabupaten Buru. Mungkin itu saja karena waktu tidak bisa melebihi. Saya dari DPC Kabupaten Buru menyampaikan terkait dengan perizinan yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, moderator, saya langsung jawab. Bisa? Silakan. Oke, baik. Mas Eko, jadi pertanyaan dari Dinda Jesa tadi, ya sebagai mantan ketua KNPI juga, tadi kan beliau sekjen. Ini pemerintah itu menyiapkan regulasi, tapi hasrat untuk bagaimana seseorang itu maju, itu dari dalam diri sendiri. Nah, kemarin kita jumpai itu ada di Solo, di Banyuwangi, di Banjarmasin, itu baik sekali dari pemuda, mbak-mbak dan mas-masnya itu, mereka memiliki inisiatif untuk memulai yang kecil. Jadi kalau usaha mikro itu mulai dari Rp1 sampai dengan 1 miliar. Nah, mereka memulai itu lalu menggunakan KUR dari BRI. Nah, pemerintah Pak Jokowi sekarang ini menyediakan dana bantuan untuk usaha itu, KUR itu sekitar 3 triliun. Nah, bagaimana sekarang kita memanfaatkan itu? Ini tantangan buat pemuda nih. Sebagai mantan ketua pengurus KNP dan aktivis pemuda, ini terkadang jarang kita itu mau bersusah payah untuk hal seperti begitu, mau berusaha. Terutama saya dengan Bung Bahar punya saudara-saudara dari Papua, Maluku dan itu senang mau pegawai negeri, masuk polisi. Nah, ini sebagai otokritik ya. Jadi kita harus memulai itu. Sehingga kita juga manfaatkan dana KUR yang disediakan oleh Pak Presiden pemerintah saat ini sekitar 3 triliun. Itu penyerapan masih sedikit sekali itu. Lalu memang kita harus memulai ini bangsa yang cukup besar. Jadi competitiveness itu harus kita jaga. Ini saya bicara sebagai orang KNP ini. Jadi jangan menunggu datang orang atau pemerintah, kamu nanti berusaha ini, waduh susah. Jadi kita harus memulai dengan memanfaatkan itu. Betul, kalau untuk sosialisasi itu, untuk ini kan kita baru masa transisi setahun ya. Pas setahun Agustus kemarin Pak Presiden meresmikan OSSRBA itu, nah sampai Agustus tahun ini sudah pas 1 tahun. Untuk sosialisasi NIB itu kita sudah lakukan ini di 20 sebelumnya kita sudah lakukan lewat online juga di YouTube, ada yang kita langsung offline setiap daerah-daerah kita jumpai pada pelaku usaha. Nah, 2022 ada 20 titik itu. Sebelum kita menyerahkan itu kita sudah lakukan kunci klinik bagaimana cara mengurus NIB. Coba nanti adik-adik bisa masuk di situ di linknya di YouTube. Tuh ya. Kemudian juga keterlibatan pelaku usaha besar terhadap UMK dalam radius usahanya. Itu ada komitmen untuk pelaku usaha besar itu ada semacam dana yang harus dikerjasamakan. Seperti untuk suplai ikan di Halmahera, contohnya itu di IWIP, izin usaha tambang, itu tidak usah ambil ikan dari Sulawesi Selatan, cukup di Halmahera atau di Ternate atau Maluku Utara. Itu. Nah, itu suplainya seperti sayur. Nah, kita di Freeport itu dulu dari Jakarta suplainya, karena memang kalau di sana itu Dinda Bar tahu lah, karena memang kita tidak punya perkebunan kayak macam kangkung, pepaya. Nah, ini ada kebijakan Menteri terbaru ini, Menteri Bahlil ini, supaya
para pelaku usaha itu masuk itu penduduk lokal itu jangan sebagai penonton saja, tapi dia harus diajak. Sehingga untuk suplai ikan, suplai telur, gitu, sayur, itu yang penting kita memiliki tadi potensi sayur, potensi pepaya, potensi ikan, kita tawarkan. Kita melakukan apa? Komitmen bersama melalui kontrak antara pelaku usaha besar yang ada di daerah itu terhadap pemuda-pemuda. Ini yang sekarang ini dengan HIPMI itu. Atau mungkin adik-adik kalau bicara tentang apa struktur organisasi kepemudaan ini, yang penting kita harus lincah lah. Bisa teman-teman dari Pemuda Demokrat juga masuk di HIPMI di daerah kabupaten kota supaya masuk ambil fasilitas seperti begitu. Nah, itu. Jadi pemerintah juga sudah melakukan itu ya, sosialisasi dalam masa transisi ini. Memang di Indonesia ini luas, 2022 ini baru ada 20 titik. Ini nanti tahun depan lah ya kita lakukan itu. Tapi dari 2021 sudah lakukan sosialisasi Linda Desa. Oke, kemudian apa tadi? Mindset setelah untuk berusaha begitu selesai SMA dididik bekerja, jangan bekerja pegawai negeri. Yang mindset sekarang kan begitu. Jadi daftar polisi, daftar tentara. Jarang kita ini orangnya kan seperti apa orang zaman Belanda bilang amtenar, gak ada amtenar, mau tangan bersih nggak mau tangan kotor. Kita ini orang dari desa merantau ke kota pengen jadi pegawai negeri, nggak mau jadi berkebun. Padahal kebun itu juga luar biasa. Kebun tadi itu ya, kebun kangkung, kebun pepaya, suplai ke perusahaan yang terdekat. Nah itu luar biasa tuh. Nah kemudian yang terakhir dari Arif di buruh. Nah, buruh ini banyak ternyata setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu diimplementasikan, kita bisa melihat mana pengusaha-pengusaha hitam dan pengusaha putih. Nah, ternyata banyak operasi perizinan, terutama tambang emas itu, jangankan di buruh, di Papua kemarin saya dengan Pak Menteri ke daerah Manokwari, itu seperti itu, tambang rakyat yang tanpa ada izinnya. Padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya PP 5 tahun 2021, itu menghendaki kalau macam izin untuk tambang batu bara, nikel itu tidak bisa ada izin perorangan. Tapi khusus untuk emas itu ada izin perorangan. Nah, hari ini saya kasih tahu sehingga kalau teman-teman di buruh kalau untuk menambang itu sudah ada izin perorangan, penambangan tanpa harus mendirikan perusahaan besar. Nah, juga mungkin ada Arif ini bisa melaporkan di bupati burunya melalui kepala dinas DMPTSP di situ bahwa ada di lokasi ini penambangan emas tapi tidak ada izin. Nah, ini diharapkan juga sebagai pemuda bisa milih sebagai agen untuk perubahan regulasi ini, kita juga memang bagian karena mata pemerintah itu kan sangat terbatas. Jadi pinjam mata-mata dari pemuda-pemuda untuk kayak di daerah Maluku di Pulau Buru yang jauh yang susah untuk kita pantau ke sana, bisa teman-teman pemuda untuk melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol pemuda terhadap pembangunan atau pengelolaan tambang di daerah masing-masing. Oke. Mungkin itu ya, Ade Arif. Baik juga ya. Baik. Baik, pada moderator, Mas Eko, makasih banyak ya. Oke, terima kasih Pak Idrus. Ya. Kira tadi kalau seumpamanya ada mau bisa tambah lagi, tapi kalau Pak Idrus ada tadi udah ditelepon. Tadi jam 7 sebelum nanti saya menyesuaikan, jadi mungkin nanti lain waktu deh ya. Oke, baik. Sama Dinda Bahar. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Idrus. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.